Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik. Saya dari Prodi Perdagangan Internasional dengan NIM 225790005. Yang pertama, sektor mana yang tanda paling berpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia? Sektor paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia mencangkup beberapa bidang utama. Yang pertama ada e-commerce. Ini adalah sektor yang paling dominan dengan kontribusi yang diperkirakan mencapai USD 59 miliar pada tahun 2022 dan diprediksi tumbuh menjadi USD 90 miliar pada tahun 2025. E-commerce berperan sebagai peran utama dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Transportasi dan makanan atau on demand sektor ini juga mengalami transformasi signifikan berkat aplikasi digital yang memudahkan transportasi dan pengantaran makanan, menjadikan bagian penting dari ekosistem digital. Travel online. Sektor pariwisata semakin mengandalkan platform digital untuk pemesanan dan promosi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital. Keempat, media online. Digitalisasi media telah mengubah cara konsumsi informasi dan banyak pengguna beralih ke platform online untuk berita dan hiburan. Kelima, EdTech dan HealthTech. Sektor pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan pertumbuhan dengan peningkatan pengguna aktif yang signifikan mencerminkan adopsi teknologi dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Transformasi digital hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru bagi UMKM dan inovasi di berbagai sektor. Kedua, apa saja tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang? Tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang seperti Indonesia dapat berbagi menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama, infrastruktur internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, merupakan salah satu tantangan utama. Hal ini membatasi akses masyarakat ke layanan digital. Yang kedua, kebijakan dan regulasi. Perlu adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Tantangan ini mencakup pengembangan regulator, sandbox, riset, inovasi. Selanjutnya, peningkatan koordinasi lintas kementerian. Perlunya peningkatan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung perkembangan ekonomi digital, terutama terkait generasi ekonomi digital. Kedua, sumber daya manusia atau yang biasa disebut SDM. Kekurangan tenaga profesional yang kompeten untuk mendukung transformasi ekonomi digital merupakan tantangan signifikan. Negara-negara berkembang perlu meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Selanjutnya, cyber security. Risiko keamanan cyber yang meningkat dengan penggunaan teknologi digital lebih luas. Negara-negara berkembang harus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Selanjutnya, pemerataan akses. Membuat akses digital lebih merata di seluruh wilayah, tidak hanya di kota besar, merupakan tantangan yang perlu diatasi. Ini termasuk meningkatkan infrastruktur digital di daerah pedesaan. Dengan mengatasi tantangan ini, negara-negara berkembang dapat meningkatkan potensi ekonomi digital dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif? Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama, pengembangan infrastruktur digital. Mempercepat pembangunan infrastruktur internet terutama di daerah terpencil agar akses digital merata. Kerjasama dengan sektor swasta sangat penting untuk memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, pendidikan dan literasi digital. Meningkatkan keterampilan digital masyarakat melalui program berpartisipasi dalam ekonomi, melalui program pelatihan yang mudah diakses dan
Ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Yang ketiga, dukungan kebijakan dan regulasi. Mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi digital termasuk insentif bagi investasi di sektor teknologi. Regulasi yang jelas dapat diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan data. Keempat, inovasi layanan digital. Mendorong pengembangan layanan digital yang memudahkan transaksi sehari-hari seperti sistem pembayaran digital di pasar tradisional dan aplikasi untuk UMKM. Seperti sistem pembayaran di pasar tradisional dan aplikasi untuk UMKM. Kolaborasi multi pihak. Mengajak berbagai pihak, pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan inovatif yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital. Dengan langkah-langkah ini pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, bagaimana dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja? Dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja sangat kompleks dan multifaset. Pertama-tama kita dapat melihat bahwa ekonomi digital telah menciptakan banyak peluang baru di berbagai sektor. Misalnya dengan perkembangan e-commerce banyak pekerjaan baru muncul dan dalam bidang pemasaran digital, manajemen konten dan layanan tidak ada serta memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas. Namun di sisi lain, transformasi juga dapat membawa tantangan dan signifikan. Banyak pekerjaan tradisional, namun terutama di sektor-sektor yang lebih manual atau berbasis rutinitas mungkin akan berkurang akibat otomatisasi dan digitalisasi. Misalnya, pekerjaan itu sektor retail, fisik atau manufaktur dapat terancam oleh optimasi digitalisasi. Misalnya pekerjaan di sektor retail atau manufaktur dapat terancam oleh teknologi yang menggantikan fungsi-fungsi tertentu. Ini menciptakan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini. 5. Bagaimana peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital? Pemerintah memiliki peran krusial dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Sejak tahun 2010, pemerintah mulai menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur sektor ini. Seiring dengan munculnya perusahaan startup e-commerce dan layanan berbasis digital seperti ojek online, hingga saat ini dapat sekitar 60 undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek ekonomi digital, meliputi informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta kebijakan perpajakan untuk bisnis digital. Bagaimana keamanan cyber dalam ekonomi digital? Keamanan cyber dalam ekonomi digital di Indonesia adalah isu yang sangat penting dan kompleks seiring dengan pertumbuhan teknologi digital. Ancaman seperti phishing, malware, dan penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) serta pengembangan regulatory sandbox untuk menguji keamanan sistem digital. Selanjutnya, menjelaskan etika dalam ekonomi digital. Etika dalam ekonomi digital mencangkup prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi untuk kegiatan ekonomi. Salah satu aspek utama adalah transparansi, di mana perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, terutama terkait data pribadi dan transaksi. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikumpulkan oleh platform digital. Selain itu juga menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa terkendala oleh kesengajaan digital. Integritas dan kejujuran dalam praktis bisnis juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antar perusahaan dan konsumen.
Akhirnya, keberlanjutan harus menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi digital dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari praktis bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan bertanggung jawab. Itu mungkin presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.